Hai, selamat datang di podcast Bareng bersama aku Nilta. dan aku Umi. Di sini kita bakalan ngobrol santai yang tentunya juga nambah wawasan nih. Ngobrol bahas tentang apa ya kak? Kali ini kita bakalan bahas tentang sistem pendidikan yang ada di negara Singapura dan Finlandia. Wah, menarik juga nih teman-teman. Ayo kita bahas bareng-bareng. Let's go! Oke kak, yang pertama kita bahas ini dulu deh, sistem kurikulumnya. Gimana sih sistem kurikulum yang ada di Singapura? Untuk sistem kurikulum di Singapura itu sendiri menggunakan kurikulum nasional dan fleksibel nih kak. Fleksibelnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan minat dan bakatnya nih kak. Untuk materi pembelajarannya itu fokus dan terstruktur mengenai sains, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Juga ada pembelajaran tambahannya nih, ada seni dan teknologi. Tidak jarang juga anak SD udah belajar coding nih kak. Jadi mereka hebat banget dan canggih mengenai teknologi. Keren banget ya kak. Nah, untuk sistem kurikulum di negara Finlandia itu sendiri gimana sih kak? Nah, kalau di Finlandia itu makanya kurikulum nasional, yang mana kurikulum ini tuh nggak sering berubah gitu ya, mungkin cuma ada revisi sama pembaruan. Kemudian di sana itu nggak cuma fokus ke materi yang bersifat teoritis kayak sains, matematika dan sebagainya, tapi juga fokus pada materi yang sifatnya praktis nih kak. Di sana itu siswa itu diajarin buat belajar keterampilan hidup, kemudian ada juga belajar kesehatan mental nih. Jadi siswa itu bukan fokus ke pencapaian akademik doang, tapi juga fokus ke pengembangan bahasa gitu. Untuk metode pembelajaran di negara Finlandia sendiri itu gimana ya kak? Kalau metode mengajarnya itu guru bukan cuma ngejelasin dan murid dengerin gitu, bukan ya, tapi di sana itu guru berperan sebagai fasilitator. Jadi nanti yang aktif itu siswanya, kayak melalui diskusi, kemudian praktik, eksperimen dan sebagainya gitu. Wah, menarik juga ya kak. Ya, selain itu di sana itu juga nggak ada kelas unggulan, jadi itu semua sama rata gitu ya, nggak ada yang kelas unggulan, itu nggak ada. Terus kalau di negara Singapura sendiri gimana sih kak? Untuk negara Singapura sendiri nih teman-teman, tidak kalah juga nih sama yang di Finlandia. Itu metode pembelajarannya itu pembelajaran aktif ya, mengenai ada proyek, tugas, dan presentasi, serta ada pemecahan masalah untuk membantu siswanya untuk berpikir kritis dan terampil. Itu ya teman-teman. Jadi intinya itu antara negara Singapura sama Finlandia itu menggunakan metode mengajar yang bervariasi ya teman-teman. Jadi nggak cuma guru ngejelasin, siswa dengerin gitu. Oke, selanjutnya sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang ada di Singapura gimana sih kak? Untuk sistem evaluasi di negara Singapura sendiri itu masih menggunakan UN ya kak, atau ujian nasional pada akhir SD atau SMP nih kak. Juga menggunakan penilaian formatif, ini berbasis kayak kita disuruh mengerjakan tugas, proyek, dan presentasi nih teman-teman. Jadi lumayan bervariasi ya kak sistem penilaiannya. Iya nih, bervariasi dan juga bisa mengasah siswa itu berpikir kritis nih kak. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran di negara Finlandia sendiri itu gimana kak? Menarik juga nggak nih kayak di Singapura? Kalau di negara Finlandia ini agak beda ya kak sama di Singapura. Kalau di Singapura kan ada ujian nasional ya. Iya nih. Kalau di Finlandia itu nggak ada ujian nasional. Jadi guru ini melakukan penilaian setiap hari secara berkelanjutan gitu ya. Jadi siswa ini didorong bukan untuk mengejar nilai ujian nasional, bukan, tapi didorong untuk gimana caranya ngembangin diri. Oh, kayak gitu ya kak. Menarik juga. Berarti sistem pendidikan di Finlandia itu juga nggak kalah bervariasinya juga nih sama Singapura. Ya bener banget nih.
untuk negara Finlandia sendiri itu jam belajarnya gimana sih Kak? Menarik juga nggak kayak tadi evaluasi belajarnya? Kalau di Finlandia ini pembelajarannya kayak agak santai gitu ya, bukan yang panjang yang lama banget, bukan. Jadi itu ada keseimbangan antara waktu istirahat sama jam belajar gitu. Jadi siswa di sana itu belajar di kelas cuman 4 jam, sedangkan Wah. waktu istirahatnya itu 75 menit, hampir 1 jam sendiri kan Kak. Wah, teman-teman tuh. Santai banget kan belajarannya. Kalau di negara Singapura sendiri gimana sih Kak? Untuk di negara Singapura sendiri itu jam belajarnya itu dari pagi sampai sore nih Kak, antara 6 sampai 7 jam per hari. Lama banget ya Kak ternyata. Ya, Jadi itu kalau negara Singapura jam belajarnya itu lebih panjang gitu ya, lebih memfokusin ke nilai akademik. Beda sama yang Finlandia di mana jam pelajarnya ini pendek dan ada keseimbangan antara jam belajar sama waktu istirahat gitu ya. Selanjutnya kita bakalan bahas soal gurunya nih Kak. wah, Kalau di Singapura sendiri itu gimana sih Kak gurunya? Apakah ada kayak pelatihan khusus gitu apa gimana ya? untuk di Singapura sendiri itu guru itu kan sangat dihormati ya Kak. Iya. Guru sangat dihormati sekali. Terus untuk pengembangan gurunya itu ada pengembangan profesional guru nih Kak, untuk mengembangkan keterampilannya dan bakatnya itu serta pengalamannya. Gitu ya Kak. Nah, untuk di negara Finlandia sendiri itu gimana ya Kak? Kalau di Finlandia sama sih Kak. Guru jadi proses rekrutmennya itu guru harus standar S2 dulu baru bisa ngajar gitu ya. Terus kalau pelatihannya itu tentunya ada ya Kak. Jadi selama seminggu itu ada waktu 2 jam buat pelatihan guru gitu. Jadi benar-benar mastiin guru yang ngajar itu benar-benar profesional gitu ya. Oh, berarti tidak kalah juga ini sama yang di Singapura, sama-sama guru itu dihormati dan memiliki pelatihan yang baik juga ya Kak. Iya benar. Nah, untuk gaji nih Kak, gaji guru di negara Finlandia itu sendiri tuh gimana nih Kak? Kayak bagus atau gimana gitu? Kalau soal gaji teman-teman, di sana itu guru benar-benar sangat dihormati gitu ya, dan gajinya pun bisa dibilang tinggi gitu ya, kurang lebih sekitar 45 juta per bulannya. Wah, ini juga ya Kak. Iya, Sangat Kalau di- profesional sekali. iya benar banget. Kalau di Singapura sendiri berapa Kak kira-kira? Oh, kalau di negara Singapura sendiri itu dari pengalaman dan kualitasnya ya Kak. Jadi guru yang udah berpengalaman itu sampai 40 sampai 80 juta. Walaupun juga guru yang baru lulus itu juga yang masih belum banyak pengalamannya juga nggak kalah juga Kak, masih di atas 40-an juga. Dan ini lebih tinggian yang Singapura ya Kak? Ya tentunya. Oke, selanjutnya fasilitas sama teknologi yang digunain di pendidikan Singapura itu kayak apa sih Kak? Untuk fasilitas dan teknologinya nih teman-teman, fasilitasnya itu sangat memadai ya Kak. Udah ada laboratorium, perpustakaan yang tentunya sangat modern dan canggih juga. Terus untuk teknologi dalam proses pembelajaran juga teknologi sangat digunakan dan sangat berperan juga dalam pembelajaran di Singapura nih Kak, untuk membantu proses pembelajaran siswa agar terlaksana dengan baik nih Kak. Berarti sudah sangat memadai ya Kak? Ya. Terus untuk fasilitas dan teknologi di negara Finlandia sendiri itu nggak kalah menarik kan Kak, kayak di negara Singapura. Iya Kak, kalau di Finlandia itu fasilitas dan teknologinya juga udah memadai nih Kak. Di sana itu udah ada lengkap banget, kayak ada laborat, kemudian ada juga teknologi lainnya yang tentunya akan menunjang pembelajaran siswa Kak. Wah, berarti nggak kalah bagusnya juga ya Kak. Iya benar banget Kak. Jadi di negara Finlandia sama Singapura itu sama-sama punya fasilitas teknologi yang Dan udah ini ya menunjang memadai menunjang pembelajaran. proses pembelajaran nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi intinya itu
sistem pendidikan di Finlandia sama Singapura itu udah sama-sama maju gitu ya. Ya, terus yang membedakan antara Singapura dan Finlandia itu di evaluasinya nih teman-teman. Kalau di Singapura itu masih ada UN atau ujian nasional, sedangkan di Finlandia itu nggak ada ujian nasionalnya nih teman-teman. Nah, benar teman-teman. Jadi di Singapura itu lebih fokusin ke pengembangan intelektual sama teknologi. Beda sama di Finlandia yang bukan cuman pengembangan intelektual tapi juga ke pengembangan pribadi siswa, kayak penguasaan bahasa gitu ya. Dan pengembangan karakternya. Nah, ya benar. Oke teman-teman, cukup itu aja ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. See you next time. Sampai jumpa. Bye bye.